Jadi ini adalah pemecah sebuah kondisi. Kalau kondisinya apa, masuknya kemana? Jadi kalau kondisinya kalian sakit, artinya kalian tidak bisa mengikuti perkuliahan. Kalau else, jadi if itu ada pasangannya yang tidak selalu berpasangan. Ini kenapa nggak bisa diklik? Oh, loading. Adalah else, pasangan tapi berlawanan atau kebalikan. Kalau tadi di sini adalah if-nya is raining. Is raining itu berarti artinya sedang. Berarti kebalikan dari is raining itu apa? It's not raining. It's not raining artinya sedang tidak hujan. Nah, kalau hujan, dia akan masuknya ke if. Kalau tidak hujan, dia akan masuknya ke else. Jadi seluruh kondisi kalau bukan kondisi yang ditentukan di sini atau yang dimau, akan masuk ke else. Contoh, if nilai sama dengan A, padahal nilai itu ada berapa? Ada 5 ya. Oke ya? Nilai itu ada 5. If nilai sama dengan A, berarti print lulus, else tidak lulus. Print else tidak lulus. Kalau nilainya C, masuk ke else. Berarti di printnya apa? Tidak. Kalau B, else. Tidak. Kalau E, else. Kalau A, enggak dong. Kalau A berarti lulus. Dan juga if, jadi ketika kan ada kondisi, kalau kondisinya memenuhi yang ada di if, berarti kan kalau memasukkan nilai A akan memenuhi kondisi yang di if ya. If nilai sama dengan A berarti masuknya ke if. Jadi kalau di kode gitu ya, scannernya nggak usah dihapus. Kemudian ada chart nilai. Nggak usah chart, saya lupa untuk input chart kemarin, agak panjang untuk input chart. String aja. String. System outprint ln. Masukkan nilai. Ini ya, kemudian nilai sama dengan ms. If, nah ini, itu selalu mempunyai kondisi. If berarti if nilai sama dengan Nah, kan ada suatu kondisi nilai jika nilainya sama dengan, gitu ya. Lihat, kalau sama dengan ini, sama dengan A. Nah ini ada kurung awal. Nah ini error. Karena apa? Karena di dalam kondisi itu kita menggunakan yang namanya operator. Jadi kalau lihat operator, mana operator? Operator. Atas. Nah, ini ada. Operator, lihat ada operator apa saja. Ada operator aritmetika. Nah, aritmetika gini. Jadi kalau pakai sama dengan saja itu nggak masuk ke dalam operator. Nah, operatornya ada apa aja? Ada operator plus, min,
kemudian kali bagi modulus increment. Nah, maksudnya increment apa? Increment itu adalah menambahkan satu per satu. Nah, ini nanti aja. Decrement mengurangi satu per satu. Nah, ini adalah contohnya example gitu ya. Ini adalah namanya operator aritmatika. Nah, tapi ada yang namanya operator assignment nanti dulu deh, assignment nanti dulu. Ada yang namanya operator operation. Nah, ini ada yang namanya operator komparasi. Jadi di compare. Ini kan mengkomparasi ya nantinya, man. Mengkomparasi antara nilai dengan antara input dengan nilai yang sudah ditentukan. Ini kan kita menentukan sendiri, betul ya? Kita nggak input, gitu ya. Jika nilai sama dengan, berarti kalau mau equal to, artinya apa equal to? Sama dengan. Ya, sama dengan, itu nilainya sama. Jika nilainya sama dengan, nah berarti pakai double sama dengan, karena ini adalah sebuah operator. Jadi menggunakan O. Kalau saya, kalau nilainya A sama dengan A, berarti saya print lulus gitu ya. Nah, ini cara penulisan if. Jadi if dalam kurung ini adalah kondisinya, kurung perawal ini adalah nilai yang berada di dalam if. Jadi if ini punya blok start sama end, begin sama end. Sama kayak ini begin, ini end. Nah, if pun sama, ada begin, ada end. Else, kalau apakah kayak ini doang bisa? Bisa. Kita lihat. Nilainya adalah, misalkan kita kasih B gitu ya. Nah, nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Karena tidak ada else. Karena tidak ada. Yes. Bukan tidak ada else, karena setelah ini tidak lulus. Nah, ini run code. Saya maksudkan nilainya D gitu ya. Tidak lulus. Tapi kalau A nilainya? Hah? Yang ditampilkan apa yang ditampilkan? Hah? Ditampilkan? Dua-duanya. Yang ditampilkan? Dua-duanya. Coba, kok ada yang bilang dua-duanya? Gimana bisa? Karena nggak ada else. Hah? Dua-duanya. Karena di atas tidak tulisan tidak ada else. Kalau A munculnya adalah Lulus tidak lulus. Lulus tidak lulus. ayo. Lulus Pak. If-nya nggak valid berarti. Karena A-nya tidak ada. If-nya nggak valid. Karena nilai lulus Apa? dapat. If-nya ini nggak valid. Bentar. Baik. Bentar. Next slide. Nilai. Print. Coba. Tidak lulus. Baik. Saya masukin ke else. Else-nya di bawahnya di sini. Di bawahnya kurus. Wait. Di bawahnya N. Sama ya. Iya, Harus
Oh, bisa. Belum bisa. L-nya apa kok? Kan di bawah tak? Baik, baik, baik. Jangan ada. Oh, S enggak? Coba ya, baik. Nggak valid. Stringnya. Coba saya kasih integer deh. String, kenapa string nggak mau? Di dalam if apakah boleh? Ngaruh deh. Kosong. Kan sudah ditutup deh aman. String kenapa nggak mau? Apa ada yang salah dengan code saya string? Laptopnya. Equals. No. Harus dulu biar ketemu. Equals A sama dengan B. Coba ya. Nanti pakai if nggak boleh. So, bisa. Baik. Ini Bilang yang string. Bilangnya bisa nggak? String. If ya? Pakai if. terus, nah ini bisa berarti si ininya nggak mau nih si nilainya nilai. Tidak lulus. Nah, si nilainya nggak mau, dia masuknya ke else. Bacanya bentar, saya. Sistem string ls nilai. Nilai A. Oke. A aja deh. Masukin dulu message. Apa message? Jadi kalau string dia pakai equals.
Tahu nggak artinya equals? Sama dengan. Iya, sama equals. Nilainya sama dengan nilai, maka dia akan lurus. Nah, tapi saatnya kita bisa menggunakan operator. Kita ganti gini aja, pakai integer aja dulu. Nanti coba saya cari. Itu in reference tadi. Nah, oke, kalau ini berarti munculnya apa? Kalau nilainya 90. Kalau diinputkan 90, berarti yang muncul nanti apa? Lulus. Yang muncul adalah lulus tidak. Tahu nggak kenapa? L-nya apa? Elsa tidak ada. Tidak lulusnya itu di luar dari conditional statement. Iya, jadi itu karena bukan F-nya tidak ada, memang sengaja tidak ada. Oke ya, memang sengaja tidak ada. Nilai sama dengan 90, ini dieksekusi memenuhi ya, nilai kalau 90 memenuhi sih, berarti akan ke sini. Oke ya. Kemudian setelah ke sini dia tidak ada lagi, tidak kemana-mana, langsung eksekusi ini. Jadi kalau memang nilai ini akan ada di kondisi, maka kita harus masukin ke dalam else. Kalau tidak, kayak gini, misalkan print out ln, sama tinggal. Ini kan tidak masuk ke dalam kondisi ya. Nah, jadi kalian harus tahu, oh mana yang harus masuk kondisi, mana yang tidak. Misalkan ini 20 tidak lulus. Jadi mau lulus atau tidak lulus, ini akan selalu bijaksana. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah penulisan. Kalau saya gini, artinya apa? Harus 90. Artinya mana tadi kondisi? Not equal. Arti not equal apa? Tidak sama. Artinya tidak sama dengan? Tidak sama dengan 90. Ya, selain Artinya tidak sama dengan, artinya not equal. Tidak sama dengan nilai. Tidak sama. Tidak Sama. Jadi kalau ini, if nilai not equal 90 artinya apa? Bisa nilai selain 90. Yang penting di atas 90 biar lulus. Yang penting di atas 90. 90. Tidak 90. Iya, Iya, penting 90. Yang penting tidak. Yang penting Tidak 90. tidak 90. 90. Kalau tidak 90 berarti nih yang di print apa? Tidak lulus. Tergantung nilai lulus. Sekali lagi. Lulus Sekali lagi. Saya tanya ya, sekali lagi. Jika nilainya bukan 90, tidak lulus. berarti apa yang ditampilkan? Lulus dan tidak lulus. Tidak lulus. Enggak lulus pada 90 nilainya. Lulus dan tidak lulus. Oke, coba. Sekali lagi saya tanya ya. Not equal artinya tidak sama. Artinya tidak setara. Tidak setara. Kalau saya balikin ke sini, jika nilainya tidak setara 90, gitu ya? Berarti ini kan tidak setara tadi ya? Maksudnya. Tidak setara nilai 90. Misalkan nilainya selain 90, berarti 89.
Misalkan 89. Tidak lulus. Kan harus 90. Berarti kalau lulus 90. Berarti apa ya? tidak lulus selama 3. Berarti remeh. Tidak lulus selama 3. Ya, tinggal. Beda. Berarti nilainya misalkan saya 87. Yang ditampilkan adalah ditampilkan adalah tidak lulus. Berusaha lagi. Berusaha lagi ke 90. Lulus Pak. Oke, saya pengen tahu angkat tangan yang bilang tidak lulus. Harus ketik angkat. Yang bilang tidak lulus angkat tangan. Angkat tangan. Tidak ada yang tidak angkat tangan. Kalau tidak angkat tangan, saya suruh maju ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti kebanyakan jawab tidak lulus. Betul ya? Lulus Pak. Lulus Pak. Nggak bisa, yang udah. Berarti yang jawab lulus angkat tangan tadi. Kamu jawab tidak lulus tadi. Ganti Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang lawan berapa? Lawan Salah berarti ada yang salah. salah kan? Ya, selamat yang 7 orang betul. Ganti jawaban. Gimana itu? Salah. Kan tidak sesuai. Logikanya simpel. Jika nilai tidak sama dengan 90, berarti kalau tidak sama dengan 90, berarti masuknya ke else. Kalau dia sama dengan 90, berarti masuknya ke Tidak lulus. kan di sini tidak sama dengan Oh iya. not equal. Kosong. Kalau nilai not equal, masuknya ke lulus. Iya kan? Hah? Kalau 89 masuknya Lulus. bukan 90 kan? Iya. Berarti masuknya ke tidak lulus. Hah? Masuknya ke Lulus. kalau 90 Tidak lulus. tidak lulus. Karena di sini not equal. Kecuali kalau kayak gini, kalau ini dibalik. Logika pembenaran. Sama dengan dan tidak sama dengan. Itu kan dibalik ternyata. Lupa. Dipikir pakai logika. Nah, kayak gitu. Kosong di. Jadi ada dua kondisi bisa menggunakan dua. Jadi kalau seperti ini berarti kita balik. Seharusnya tadi kalau sama dengan 90 itu nilainya lulus, berarti ya, harusnya ada di else, dan yang tidak lulus berada di if. Baru kalau kayak gini, kalau kita misalkan 89, maka dia Terserah dia wes, terserah dia lah. Lulus dong. Lulus karena remet lagi dia lulus. Lulus dong. Lulus. Maka dia lulus. Tidak. Bukan dibalik. Yang penting yang paling beda. Kelas 90. Lulus. Tidak lulus. Lulus dong. Kan
Kenapa saya? Nah, ini adalah sebuah kondisi. Jika nilai selanjutnya, misalkan ada lagi kayak gini di dalam if else itu, kita akan belajar if else. Kalau nilainya lebih daripada 100, kurang dari 100, dan nilainya lebih dari 75, berarti nilainya adalah A. Jika if nilai tadi berapa, kurang dari 100, dan ini ada operator lagi, dan ini kondisi lagi, ada dua kondisi dalam satu if. Jika nilainya lebih dari Ntar aja ya. Terima kasih.